Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai survei longitudinal, cross-sectional, dan trend study. Untuk kelompok 2 sendiri beranggotakan oleh Septiana Yusanti, Nori Itsnania, dan Nur Hadijah. Pertama, membahas penelitian deskriptif. Banyak metode penelitian pendidikan yang deskriptif yang tujuannya untuk menggambarkan dan menafsirkan kondisi yang ada. Menurut Best, penelitian deskriptif itu berkaitan dengan kondisi atau hubungan yang ada, praktik yang berlaku, keyakinan, sudut pandang, atau sikap yang dianut, proses yang sedang berlangsung, efek yang sedang dirasakan, atau tren yang sedang berkembang. Kadang-kadang penelitian deskriptif berkaitan dengan bagaimana apa yang ada terkait dengan beberapa peristiwa sebelumnya telah mempengaruhi kondisi atau peristiwa saat ini. Salah satu metode penelitian deskriptif adalah survei deskriptif. Beberapa jenis penelitian survei deskriptif antara lain adalah studi longitudinal, cross-sectional, dan trend study. Tujuan dan cakupan survei. Biasanya, survei mengumpulkan data pada titik waktu tertentu dengan maksud untuk menggambarkan sifat kondisi yang ada atau mengidentifikasi standar yang dapat dibandingkan dengan kondisi yang ada atau menentukan hubungan yang ada antara peristiwa tertentu. Dengan demikian, survei dapat bervariasi dalam tingkat kerumitannya, dari survei yang menyediakan perhitungan frekuensi sederhana hingga survei yang menyajikan analisis relasional, bergantung dengan tujuan dari survei itu sendiri. Survei dapat dibedakan lebih lanjut dalam hal cakupannya, yaitu survei berskala besar dan skala kecil. Hal ini terkait dengan populasi dari penelitian, yang mana jika populasinya besar, maka tergolong dalam survei skala besar, dan kalau populasinya kecil, survei skala kecil. Karakteristik survei. Sebuah survei memiliki beberapa karakteristik, yaitu biasanya digunakan untuk memindai bidang masalah yang luas, populasi, program, dan lain-lain. Menurut Morrison tahun 1993, untuk mengukur atau menggambarkan fitur umum apapun, survei sangat berguna karena biasanya mengumpulkan data hanya satu kali, dan oleh karena itu dirasa ekonomis dan efisien. Mewakili populasi target yang luas untuk menghasilkan data numerik, karena yang dihasilkan dari survei ini merupakan data-data numerik, memberikan informasi deskriptif, inferensial, dan penjelasan, memanipulasi faktor-faktor dan variabel-variabel kunci untuk mendapatkan frekuensi. Kemudian, mengumpulkan informasi standar, yaitu menggunakan instrumen dan pertanyaan yang sama untuk semua peserta. Kemudian memastikan korelasi, jika memang tujuannya untuk korelasi. Kemudian ada menangkap data bisa dari pilihan ganda, pertanyaan tertutup, atau juga bisa menggunakan skor tes. Kemudian mendukung atau menyangkal hipotesis tentang populasi target, dan selanjutnya menghasilkan instrumen yang akurat melalui uji coba dan revisinya, membuat generalisasi dan mengamati pola respon dalam target fokus. Kemudian ada mengumpulkan data yang dapat diproses secara statistik, karena datanya merupakan data numerik, maka analisisnya secara statistik. Biasanya bergantung pada pengumpulan data skala besar dari populasi yang luas untuk memungkinkan adanya generalisasi tentang faktor atau variabel yang diberikan. Kemudian ada contoh survei, yaitu jajak pendapat, nilai tes, misalnya hasil tes siswa secara nasional atau lokal, preferensi siswa untuk kursus tertentu, misalnya humaniora, sains, dan lain sebagainya. Survei dalam pendidikan sering menggunakan hasil tes, kuesioner, dan skala sikap. Kemudian beberapa pertimbangan awal, 3 prasyarat untuk desain survei apapun, yaitu spesifikasi tujuan yang tepat dari penyelidikan, populasi yang menjadi fokus, dan sumber daya yang tersedia.
Daya tarik survei itu terletak dalam generalisasi atau universalitas dalam parameter yang diberikan. Kemampuannya untuk membuat pernyataan yang didukung oleh data besar dan kemampuannya untuk menetapkan tingkat kepercayaan yang dapat ditempatkan dalam serangkaian temuan. Kemudian, tujuan pertanyaan. Pertama, tujuan umum survei harus diterjemahkan ke dalam tujuan utama yang spesifik. Jadi tujuannya itu harus yang spesifik. Kemudian yang kedua, merencanakan, melibatkan identifikasi dan perincian topik terkait dengan tujuan utamanya. Yang ketiga, mengikuti identifikasi dan perincian topik tambahan yang melibatkan perumusan persyaratan informasi spesifik yang berkaitan dengan masing-masing masalah tersebut. Setelah tujuannya terbuat dengan rincian-rinciannya, maka menurut Heinfeld dan Joel tahun 1978, selanjutnya yang harus dilakukan adalah mempertimbangkan bagaimana cara yang paling tepat untuk dapat mengumpulkan item informasi. Populasi yang menjadi fokus survei. Prasyarat kedua untuk desain survei, spesifikasi populasi yang menjadi tujuan penyelidikan. Karena populasi ini yang akan mempengaruhi keputusan dari peneliti dalam pengambilan sampel maupun sumber daya. Kemudian sumber daya yang tersedia, pembuatan kuesioner, uji coba, pencetakan, pengeposan, pengkodean bersama dengan program komputer. Oleh karena itu semuanya memakan sumber daya keuangan. Jadi ketika akan melakukan survei harus mempersiapkan keuangan. Kemudian ada survei sampel. Pengambilan sampel adalah fitur utama dari pendekatan survei. Peneliti harus mengambil keputusan pengambilan sampel di awal perencanaan survei secara keseluruhan. Terdapat dua teknik pengambilan sampel, yaitu probabilitas dan non-probabilitas. Telah dijelaskan dalam presentasi sebelumnya, yang mana kalau tujuan dari sampel probabilitas adalah untuk mengeneralisasi data yang dikumpulkan. Sedangkan kalau non-probabilitas itu tidak berusaha untuk mengeneralisasi data, jadi setiap sampelnya itu hanya mewakili dirinya sendiri. Karena untuk survei ini daya tariknya dalam mengeneralisasi, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probabilitas. Begitu juga karena datanya yang dihasilkan adalah data numerik, sehingga tergolong dalam penelitian kuantitatif, maka pengambilan sampel probabilitas cocok untuk dilakukan. Peneliti perlu memutuskan strategi pengambilan sampel yang akan digunakan atas dasar kesesuaian untuk tujuan, sejalan dengan pertimbangan, misalnya keterwakilan sampel, keinginan untuk mengeneralisasi, akses ke sampel, dan ukuran sampel. Kemudian merencanakan survei. Subsford tahun 1999 mengemukakan bahwa ada 4 pertimbangan utama dalam merencanakan survei. Yang pertama adalah definisi masalah terkait dengan memutuskan jenis dan isi jawaban yang akan diperlukan. Kemudian hipotesis apa yang harus diuji, variabel apa yang ada untuk dijelajahi. Yang kedua adalah pemilihan sampel, meliputi berapa populasi sasaran, bagaimana akses dan keterwakilan dapat terjamin, sampel lain apa yang perlu diambil untuk tujuan perbandingan. Kemudian desain pengukuran, apa yang akan diukur dan bagaimana caranya, variabel apa yang akan dibutuhkan, bagaimana keandalan dan validitas akan terjamin. Kemudian yang keempat, kepedulian bagi peserta, terkait dengan perlindungan kerahasiaan dan anonimitas, menghindari rasa sakit pada responden, menghindari bahaya bagi mereka yang mungkin terpengaruh oleh hasil, menghindari pertanyaan yang terlalu mengganggu, menghindari paksaan persetujuan. Hal ini terkait dengan etika dalam melakukan penelitian, yaitu harus menjaga kerahasiaan identitas dari responden salah satunya. Kemudian terdapat 14 proses perencanaan survei. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, menentukan jenis survei yang diperlukan. Misalnya, apakah survei longitudinal, cross-section, trend study, atau cohort study. Merumuskan pertanyaan atau hipotesis penelitian jika memang
berkaitan dengan hipotesis, membutuhkannya. Kemudian keempat, memutuskan masalah yang menjadi fokus. Yang kelima, memutuskan informasi yang diperlukan untuk mengatasi masalah. Kemudian menentukan sampling yang diperlukan, menentukan instrumentasi dan metrik yang diperlukan, menghasilkan instrumen pengumpul data, kemudian memutuskan bagaimana data akan dikumpulkan, misalnya apakah menggunakan postal survei, wawancara, atau yang lainnya. Kemudian melakukan uji coba instrumen dan memperbaikinya jika memang ada yang harus diperbaiki. Kemudian melatih wawancara jika memang diperlukan, mengumpulkan data, kemudian menganalisis data, dan yang terakhir adalah melaporkan hasil. Selanjutnya yaitu studi longitudinal. Studi longitudinal merupakan proses pengumpulan data terhadap masalah tertentu dan dilakukan dalam waktu yang lama atau dari waktu ke waktu, misalkan 5 tahun, 10 tahun, dan sebagainya. Dalam studi longitudinal memungkinkan peneliti untuk menganalisis durasi fenomena sosial, menyorot persamaan, perbedaan, dan perubahan dari waktu ke waktu terkait satu atau lebih variabel, kemudian mengidentifikasi efek jangka panjang, dan menjelaskan perubahannya dari karakteristik yang stabil, misalkan jenis kelamin, atau karakteristik variabel seperti pendapatan. Nah, daya tarik dari penelitian longitudinal adalah kemampuannya untuk membangun kausalitas atau hubungan sebab akibat dan membuat kesimpulan. Selanjutnya adalah tipe studi longitudinal. Yang pertama ada trend studi. Trend studi ini banyak dilakukan untuk meneliti perubahan atau perkembangan suatu peristiwa dalam jangka waktu yang lama. Trend studi fokus pada faktor-faktor maupun variabel-variabel daripada orang atau sampel. Dan faktor-faktor ini dipelajari dari waktu ke waktu. Trend studi tidak memasukkan responden yang sama, atau dengan kata lain respondennya berbeda dari waktu ke waktu, sehingga kemungkinan ada variasi data pada perubahan tren. Tren studi ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan yang terjadi. Untuk selanjutnya dapat digunakan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tipe yang kedua yaitu cohort studi. Cohort studi ini hampir sama dengan trend studi, tetapi populasinya lebih spesifik dalam jangka waktu tertentu. Masalah dan kelompok responden yang diteliti memiliki sifat yang lebih spesifik pula. Tipe yang ketiga yaitu panel studi. Pada panel studi ini meneliti individu ataupun sampel yang sama dari waktu ke waktu. Paulus Lazarfeld memperkenalkan konsep panel ini pada tahun 1940-an, mencoba untuk mengidentifikasi pola kausal dan kesulitan dalam melacak pola kausal menurut Ruspini tahun 2000. Selanjutnya ada studi cross-seksional. Survei yang dilakukan terhadap kelompok responden atau sampel tertentu dalam jangka waktu yang relatif pendek. Studi cross-seksional ini adalah salah satu yang menghasilkan gambaran keadaan pada waktu tertentu dari suatu populasi. Lambang dari studi cross-seksional adalah sensus nasional, di mana sampel yang representatif dari populasi yang terdiri dari individu-individu dari berbagai usia, pekerjaan yang berbeda, tingkat pendidikan, dan pendapatan yang berbeda. Selanjutnya adalah perbedaan dari trend studi, cohort studi, dan cross-sectional studi. Untuk trend studi, kita tentukan dulu faktor-faktornya. Misalkan di sini adalah faktor ABC atau variabel-variabel ABC, kemudian diprediksi. Kemudian dilakukan observasi pada faktor-faktor maupun variabel-variabel ABC pada observasi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai observasi ke N. Untuk cohort studi, sampel yang dipilih sama pada setiap observasinya,
Untuk di sini, observasi 1 menggunakan sampel A, observasi 2 menggunakan sampel A juga, sampai observasi terakhir tetap menggunakan sampel A. Untuk cross-sectional study, di mana sampel yang dipilih adalah sampel yang berbeda-beda pada setiap observasinya. Pembahasan selanjutnya adalah survei melalui pos, wawancara, dan telepon. Yang pertama adalah survei melalui pos. Survei melalui pos dapat menjangkau banyak orang, mengumpulkan data dengan biaya yang relatif rendah dan cukup cepat, dan dapat memberikan jaminan kerahasiaan menurut Bailey 1994. Di sisi lain, survei pos biasanya memiliki tingkat respon yang buruk karena peneliti tidak memiliki informasi tentang responden. Peneliti tidak tahu apakah sampel tersebut dapat mewakili populasi yang lebih luas. Bailey 1994 mengemukakan bahwa isu-isu yang membuat survei pos menarik dan juga mungkin membuat survei tersebut kurang menarik. Misalkan yang pertama adalah standarisasi kata, yang kedua ketidakmampuan untuk menangkap apapun selain respon verbal, yang ketiga kurangnya kontrol atas lingkungan di mana kuesioner survei diselesaikan, yang keempat kurangnya kontrol atas urutan pertanyaan yang dibaca dan dijawab, yang kelima adalah resiko beberapa pertanyaan tidak akan terjawab, yang keenam ketidakmampuan untuk merekam jawaban spontan, yang ketujuh kesulitan dalam memisahkan non-respon dari respon buruk, dan yang terakhir atau kedelapan adalah perlunya kesederhanaan dalam format. Selanjutnya, survei wawancara. Metode wawancara dari pengumpulan data survei berguna karena kehadiran pewawancara dapat membantu menjelaskan pertanyaan dari responden dan dapat merangsang responden untuk memberikan jawaban lengkap kepada pewawancara atau peneliti, menurut Rubson 1993. Ada bukti bahwa pertemuan tatap muka pada saat wawancara dapat meningkatkan tingkat respon. Selain itu, karena wawancara dapat bersifat fleksibel, penanya dapat menyelidiki dan menjelaskan secara lengkap, menurut Bailey 1994. Wawancara juga berguna ketika responden memiliki masalah dengan membaca dan menulis, yaitu dengan menggunakan perilaku nonverbal untuk mendorong responden dalam berpartisipasi dalam menjawab wawancara. Selain itu, dengan wawancara ada peluang lebih besar untuk mengontrol lingkungan di mana survei dilakukan, terutama dalam hal privasi, kebisingan, dan gangguan eksternal. Pewawancara dapat memastikan bahwa urutan protokol survei dipatuhi dengan ketat, atau mereka dapat menyesuaikan urutan tanggapan untuk masing-masing peserta dan memastikan bahwa semua pertanyaan dijawab. Survei wawancara dapat menjamin bahwa hanya responden yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sedangkan dalam survei pos, peneliti tidak pernah tahu bantuan atau komentar apa yang diminta atau diberikan oleh pihak lain. Bailey 1994 juga menambahkan bahwa kesempatan untuk perilaku dan tanggapan spontan juga dimungkinkan dalam survei wawancara. Survei telepon. Survei di telepon diklaim oleh Dowley tahun 2001 memiliki keuntungan mengurangi biaya dalam waktu dan perjalanan, di mana calon responden hanya perlu melakukan panggilan dari rumah dengan membayar beberapa koin dan waktu untuk memanggil ulang, di mana responden tidak mampu atau tidak mau menjawab semua pertanyaan yang diperlukan, maka sebagian jawaban mereka dapat dibuang dan penggantinya lebih lanjut dicari dari daftar sampel. Sangat mudah untuk melihat mengapa wawancara telepon harus selalu memiliki daftar calon responden yang lebih panjang untuk mencapai ukuran sampel yang dibutuhkan. Di sisi lain, tidak semua orang memiliki telepon dan ini dapat menyebabkan sampel yang tidak tepat. Juga dalam hal ini, tidak semua orang tersedia untuk wawancara, terutama jika mereka bekerja. Bahkan ketika telepon dijawab, orang yang menjawab mungkin bukan orang yang paling cocok untuk menerima panggilan. Dia mungkin tidak tahu jawaban atas pertanyaan atau memiliki akses ke jenis informasi yang diperlukan.
Selanjutnya, jika pertanyaan menjadi terlalu sensitif, responden mungkin hanya menutup telepon di tengah wawancara survei, berbohong atau menyembunyikan informasi. Dowley 2001 melaporkan bahwa dibandingkan dengan wawancara tatap muka, responden telepon cenderung menghasilkan lebih banyak data yang hilang, lebih banyak mengelak, lebih banyak setuju, yaitu mereka cenderung lebih setuju dengan pernyataan, dan lebih ekstrim dalam memberikan tanggapan mereka. Selanjutnya, meningkatkan tingkat respon dalam survei. Dalam beberapa penelitian POS, tingkat respon bisa serendah 20-30%, dan ini sangat membahayakan kendalaan data. Ada perbedaan antara sampel yang diharapkan dan sampel yang dicapai. Puch 2003 menyarankan bahwa penting untuk merencanakan tingkat respon yang buruk daripada mencoba menyesuaikan pengambilan sampel pasca. Dia juga menyarankan bahwa akses ke sampel perlu diteliti sebelum survei dimulai, mungkin memberitahu calon peserta sebelumnya jika itu dianggap diinginkan. Dia berpendapat bahwa tingkat respon yang buruk mungkin juga disebabkan oleh kelalaian detail tentang bagaimana dan kapan kuesioner akan dikembalikan atau dikumpulkan. Ini adalah hal yang perlu diperjelas dalam kuesioner itu sendiri. Ada beberapa kemungkinan cara untuk meningkatkan tingkat respon terhadap survei yang dikirim. Misalnya, 1. Mengatur tindak lanjut dan pengingat yang sopan. 2. Mengirim pemberitahuan survei terlebih dahulu. 3. Memberikan amplop beralamat berstempel. 4. Pengembalian prabayar yang mengakui afiliasi institusional, sponsor survei atau dukungan dari agen berstatus tinggi. Menawarkan insentif keuangan. Memberikan imbalan untuk pengembalian. Memastikan survei mudah dibaca. Membuat instruksi tentang tanggapan dan pengembalian sangat jelas. Menyanjung peserta tanpa terlihat menyanjung mereka. Memberikan informasi tentang penelitian melalui surat pengantar dan atau pemberitahuan terlebih dahulu. Membuat survei terlihat sangat berbeda dengan surat sampah. Mengirimkan kuesioner secara pribadi daripada melalui pos. Karakteristik, kelebihan, dan kelemahan dari longitudinal, cross-selection, dan trend analysis. Longitudinal studies, karakteristiknya sampel tunggal selama periode waktu yang lama, memungkinkan individu yang sama untuk dibandingkan dari waktu ke waktu, analisis tingkat mikro. Kelemahannya memakan waktu yang cukup lama, masalah kematian sampel meningkat dari waktu ke waktu dan mengurangi keterwakilan awal, kontrol efek wawancara sampel yang sama mempengaruhi perilaku mereka, efek interferensi melemah rencana penelitian awal, masalah mengamankan partisipasi karena melibat kontak berulang, data pada tingkat individu biasanya kompleks untuk dianalisis. Kelebihannya berguna untuk membangun hubungan sebab akibat untuk membuat kesimpulan yang dapat diandalkan, menunjukkan bagaimana mengubah sikap individu masuk ke dalam perubahan sistemik, beroperasi dalam batas yang diketahui dari instrumentasi yang digunakan, memisahkan tren nyata dari kejadian kebetulan, membawa manfaat dari kerangka waktu yang diperpanjang, berguna untuk memetakan pertumbuhan dan perkembangan, selanjutnya mengumpulkan data secara bersamaan daripada secara retrospektif, yang ke-8 ekonomis, yang ke-9 cakupan mendalam dan komprehensif dari berbagai variabel, yang ke-10 memungkinkan perubahan untuk dianalisis pada tingkat individu atau mikro, yang ke-11 memungkinkan dinamika perubahan untuk ditangkap, yang 12 data tingkat individu lebih akurat daripada data cross-seksional tingkat makro, yang ke-13 kesalahan pengambilan sampel berkurang karena penelitian tetap dengan sampel yang sama dari waktu ke waktu. 14 memungkinkan rekomendasi yang jelas untuk intervensi yang akan dibuat. Cross-sectional studies, karakteristiknya 1. Memotret sampel yang berbeda pada satu atau beberapa titik waktu. 2. Pengambilan sampel skala besar dan representatif. 3. Analisis tingkat makro, memungkinkan kelompok yang berbeda untuk dibandingkan. 5. Dapat bersifat retrospektif atau prospektif. Kelemahannya 1. Tidak mengizinkan analisis hubungan sebab akibat, tidak dapat memetakan variasi individu dalam perkembangan atau perubahan dan signifikasinya. 3. Sampling tidak sepenuhnya dapat dibandingkan pada setiap putaran pengumpulan data karena sampel yang digunakan berbeda. 4. Dapat memakan waktu karena detail latar belakang setiap sampel harus dikumpulkan setiap kali. Kelima, penghilang satu variabel dapat merusak hasil secara signifikan.
Yang keenam, tidak dapat memetakan perubahan proses sosialisasi dari waktu ke waktu. Kelebihannya, 1. Relatif cepat untuk melakukan, 2. Relatif murah untuk dikelola, 3. Efek kontrol terbatas karena subjek hanya berpartisipasi sekali, 4. Kemungkinan partisipasi yang lebih kuat seperti untuk satu kali saja, 5. Berguna untuk memetakan virtual seluruh populasi pada satu atau beberapa titik waktu, memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi proporsi orang dalam kelompok atau negara tertentu. Yang ketujuh, sampel besar memungkinkan statistik interferensial digunakan, misalnya untuk membandingkan subkelompok dalam sampel. Tren analisis karakteristiknya, 1. Faktor-faktor yang dipilih dipelajari terus-menerus dari waktu ke waktu, 2. Menggunakan data yang direkam untuk prediksi tren masa depan. Kelebihannya, mempertahankan kejelasan fokus selama durasi penelitian, memungkinkan prediksi dan proyeksi berdasarkan variabel dan asumsi yang diidentifikasi dan dipantau. Kelemahannya, 1. Mengabaikan pengaruh faktor yang tidak terduga, 2. Tren masa lalu tidak selalu merupakan prediktor yang baik untuk tren masa depan, 3. Formula driven, yaitu bisa terlalu konservatif atau asumsi awal mungkin salah, 4. Mengabaikan implikasi dari teori charge dan kompleksitas, misalnya bahwa peramal jangka panjang berbahaya. Yang kelima, kriteria prediksi mungkin tidak tepat. Terima kasih.